Jesus nggak pernah ngajarin nyanyi do sama dengan F, nggak pernah. Nggak pernah diajarin ke rumah ibadah terus nyanyi, nggak pernah. Nggak pernah. Nyanyi do sama dengan F, do sama dengan bass, do sama dengan C, do sama dengan G. Jadi jemaahnya itu dibohong-bohongi, dibodoh-bodohin. Ya. Pak polisi, ini orang kalau bohong-bohong terus, ini masuk pemberitaan bohong, tangkap saja. Karena Yesus ngajarkan nyanyi. Menyaksikan video berikut, jangan lupa like, share, subscribe Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resuli. Saudara Bapak Ibu sekalian, sudah lama sekali saya tidak mengkanter para ustadz-ustadz yang suka sekali khotbah menggunakan Alkitab. Saya aneh, saya heran ngelihat ustadz satu ini ya, si Kainama ini, kalau dia ceramah di masjid, khotbah di masjid, tidak pernah dia membahas Al-Quran dan hadis. Yang dia bahas Alkitab terus, padahal ini Al-Quran, ini Al-Quran. Ini Al-Quran yang bacanya kanan ke kiri, ini kiri ke kanan. Ini yang dari luar, ini yang dari terjemahan Depak. Saudara, bukan ini yang dibahas dia, bukan hadis yang dibahas dia, tapi Alkitab yang dibahas dia. Jangan-jangan dia mau ikut Yesus lagi ini. Oh, haleluya. Saudara, Anda nggak sabar ya apa yang dia katakan ya. Kita langsung saja ya. Ini dia. Matius pasal berapa, Ustaz? 26 ayat 41. Disuruh. Apakah Yesus mengajarkan sholat? Ya. Kenapa saya bilang ya? Yesus nggak pernah ngajarin nyanyi do sama dengan F, nggak pernah. Nggak pernah diajarin ke rumah ibadah terus nyanyi, nggak pernah. Nggak pernah. Nyanyi do sama dengan F, do sama dengan bass, do sama dengan C, do sama dengan G. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Yang diajarkan apa? Sholat. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oh, itu mana ada sholat di situ? Berdoalah. Geser ke bawah Ustadz Dani. Inilah kalau orang tuh nggak tahu bahasa aslinya, aduh. Inilah kalau orang tuh nggak tahu bahasa aslinya, aduh. Inilah kalau orang tuh nggak tahu bahasa aslinya, aduh. Berdoalahnya diklik. Berdoalahnya diklik. Berdoalahnya diklik. 4336. Proseukomai. Proseukomai itu bahasa aslinya, bahasa Yunani itu sholat, doa yang dikumpulkan dalam gerakan-gerakan. Proseukomai. Oke, enggak, itu di situ definisinya berdoa. Coba lihat Ustadz Dani. Coba lihat definisinya berdoa untuk berdoa, sedang berdoa, sekarang berdoa. Enggak ada sholat. Kayak nama malu tuh. Definisi berdoa, bersembah. Lihat, kainama malu itu artinya berdoa. Lihat, bersembah, bersembah yang. Ini bahasa Indonesia ini, yang diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, apa kata Ustadz si Kainama tadi, saudara? Ya, dia katakan apa, saudara? Katanya Proseukomai itu bahasa Yunaninya, kata dia apa tadi? Katanya sholat, bukan doa, tapi lebih cenderung kepada sholat, ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini Ustadz Kainama ini ngomongnya paling pintar menurut orang-orang yang nggak paham. Tapi kita yang ngerti, kita yang paham, kita tertawa sendiri, saudara. Dia bilang proseukomai ya, proseukomai itu dia katakan bahwa itu artinya sholat. Oke, sampai di sini kita stop dulu ya. Apa yang dia katakan berikutnya ini, biar ketahuan ya, apakah dia orang yang betul-betul ahli Ibrani, ahli Yunani ya. Coba kita dengar yang selanjutnya ini. Lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar, dia berdiri di depan, di belakang beliau
Di belakang beliau Ezra ada sekumpulan umat banyak sekali, ya. Dan semua orang menyambut di belakang ini, di belakang satu orang, namanya Ezra berdiri di depan, di belakangnya banyak kumpulan orang. Mereka semua menyahut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Sholat, namanya selotah. Silahkan dicek di Google. Tulisannya begini, nomor 6 itu, nomor 6 saya lingkarin ya. Saya kasih tanda panah, tulisannya TSELOTAH. Silahkan nanti dicari. Selotah, mereka melakukan selotah. Jadi habis lepas alas kaki, wudhu, terus selotah. Bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya, sholat. Apa dia katakan? Dia katakan apa? Ya kan, selota, selota. Ya, selota itu katanya, dia katakan sholat. Dia bilang selota ini bahasa Ibrani. Padahal itu bahasa Aramik, saudara. Nah, terus lihatlah ini. Lihat yang dia tunjukkan itu. Itu bukan selota, tapi dia baca selota. Mungkin dia lihat Google itu kan begitu. Nah, kita kembali ke yang tadi ya. Dia katakan, Yesus itu tidak mengajarkan bernyanyi, tetapi mengajarkan sholat. Karena dia pakai kata dari prosiokomai tadi. Dia pakai dari kata prosiokomai. Ya, saudara, prosiokomai itu memang artinya ya orang yang berdoa dengan gerakan-gerakan, ya, atau memang bisa juga seperti sholat. Ya. Memang orang Yahudi kalau berdoa pakai gerakan-gerakan. Misalnya Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha mulia. Terus ada sujud. Mentang-mentang dia sujud, Yesus sujud dikatakan sholat. Bukan. Bukan sholat yang seperti orang Islam. Ya sekarang gini saja ya. Kalau memang dia sholat ya, orang Yahudi sholat, berarti orang Islam yang ikut-ikut orang Yahudi dong. Kan Islam itu ada setelah 600 tahun lebih ya. Yesus baru ada Islam kan gitu. 600 tahun lebih baru ada Islam setelah Yesus. Belum lagi kita bicara Yahudinya. Berapa ribu tahun yang lalu sudah ada mereka. Ya. Udah melakukan yang namanya tadi seperti itu. Nah ini memang yang saya protes bukan masalah itu, saya beda dengan yang lain. Saya memang lihat nih orang aneh. Ya, aneh sekali. Yang suka dibahasnya Alkitab terus. Alkitab terus. Jadi jemaatnya itu dibohong-bohongi, dibodoh-bodohin. Ya. Pak polisi, ini orang kalau bohong-bohong terus ini masuk pemberitaan bohong, tangkap saja. Karena Yesus ngajarkan nyanyi. Ya. Dia hanya ambil tadi dari Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah dan seterusnya dan sebagainya ya. Di sini memang ada ya yang menulis bahwa Yesus itu waktu berdoa itu ada sujud. Ya, tapi saudara, itu bukan berarti dia sholat seperti orang Islam, bukan. Ya, kalau mau sholat mengikuti sholatnya orang Yahudi, silakan. Itu sholatnya Rabania, sholat Robania. Ya, sholat Robania. Ya. Itu silakan mau sholat Robania itu. Doa Bapa kami. Ini makanya Ustadz ini kulihat aneh-aneh ya. Jadi Alkitab ini aja dibahas dia. Makanya ini orang seharusnya sudah patut ini ya dikatakan pelecehan. Atau dikatakan ini pembohongan publik. Atau menipu jemaat. Jemaatnya dibohongi. Kasihan jemaatnya dibohongi. Kalau melayani jangan begitu Pak Ustadz.
Ini banyak jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat ini. Banyak jiwa-jiwa yang terhilang, tersesat yang kami layani ini. Ini banyak mereka ini. Lihat nih pelayanan kami nih. Cilia, dulu saya anak jalanan Pak. Sekarang saya udah punya suami dan kami sudah ngontrak. Artinya sudah tidak di jalanan lagi. Ini perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Dan saya berdoa buat semua saudara, beberapa hari ke depan atau beberapa waktu ke depan saya lihat saudara, mungkin sudah ada yang punya rumah atau sudah ngontrak, atau mungkin saya ketemu di jalan, ten. Wah, siapa ini? Ternyata bapak ini. Haleluya. Saya lihat mobilnya BMW. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya dulu anak jalanan, saya dulu gelandangan, saya dulu, sampah masyarakat, buronan polisi. Haleluya. Saya tiap lihat polisi saya takut dulu. Tapi puji Tuhan, tahun 1996. Haleluya. Saya dijumpai Yesus. Coba kalau mereka nggak dilayani nih. Wah. Mereka bisa ketemu orang-orang ya yang punya pemahaman ideologi yang keras, yang radikal, yang teroris dan seterusnya dan sebagainya. Wah, ini bisa bahaya. Puji Tuhan kita layani yang dulu mereka bukan orang Kristen, tapi ikut Yesus sekarang. Setelah ikut Yesus mereka cinta Tuhan dan cinta juga yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu mari kita doa untuk Indonesia, supaya tidak ada lagi ustadz yang suka bohong-bohong seperti Kain Nama ini. Tuhan Yesus, kuasa-Mu, hadirat-Mu bekerja atas kami, pakai hidup kami jadi saksi Tuhan, melayani dengan baik, tidak bohongi orang, tidak ambil comot-comot ayat-ayat kitab suci orang, dan untuk tujuan berbohong, supaya kami bisa terkenal dan popularitas. Ajari kami Tuhan untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.